Apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Semoga Anda sekalian sehat semua. Tetap semangat dan penuh keberkatan. Amin. Hantu hutan tahun. Hantu tahun hutan. Tahun hutan hantu. Hutan tahun hantu. Pokoknya begitu. Kata seperti itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Hutan menunjukkan sesuatu yang tersembunyi karena dia dirimbuni oleh pohonan, begitu kan? Tahun juga begitu, hantu juga begitu. Tahun sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, di dalam tahun tersebut kita tidak tahu apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi. Tahun. Begitu juga hantu. Hantu juga sesuatu yang tersembunyi. Dia tidak nampak. Tidak nampak. Hantu hutan tahun. Huruf-hurufnya sama. Dan jika memiliki huruf-huruf tersebut, pasti itu adalah menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Hutan tersembunyi di balik rimbunan pohon. Dipahami kan? Sembunyi, itulah disebut namanya hutan. Sehingga bahkan waktu kecil saya tuh diceritakan tentang sebuah hutan. Memang pada siang hari pun hutan itu gelap siang hari juga. Mungkin kalau sekarang hutan-hutan di kita masih sudah terlihat ya, terang. Tahun juga begitu. Tahun itu sesuatu yang tersembunyi, peristiwa di dalamnya kita tidak tahu ada apa. Begitu juga hantu. Kita tidak tahu, tersembunyi. Tetapi apakah bisa nampak? Bisa saja nampak. Bisa saja nampak oleh yang ahlinya. Seperti saya contohkan, hutan itu bisa nampak oleh yang masuk ke dalamnya. Dia bisa tahu tentang hutan tersebut. Penjaga hutan, pengembara di hutan tersebut, petualang di hutan tersebut, dia tahu tentang hutan tersebut. Sedikitnya lah tahu. Begitu juga tahun, peristiwa di dalamnya bisa nampak. Tentu oleh orang yang memasukinya, dan tentu oleh orang yang ahlinya dalam hal tersebut, begitu kan? Tentu oleh orang yang ahlinya. Begitu juga hantu, bisa nampak, bisa saja nampak. Tentu oleh orang yang mengenal akan ilmu-ilmu hantu, dan dia tahu tentang seluk-beluk hantu itu. Dia tahu cara memanggilnya, dia tahu cara kesukaannya itu ininya, dia tahu. Ketika dia tahu tidak akan membahayakan, itulah pengetahuan, keutamaan ilmu itu. Ketika dia tahu, mungkin dia tidak akan membahayakan. Mungkin kemungkinan besar tidak akan menjadi bahaya buat dia. Seperti contoh hutan, ketika kita tahu tentang seluk-beluk jalan di hutan, binatang-binatang di hutan tersebut, pohonan di hutan tersebut, rumputan di hutan tersebut, dan segala macam seluk-beluknya, tidak akanlah membahayakan. Tidak akan kita tersesat. Kita tanyakan saja pada penjaga hutannya jika ingin mengetahuinya, penjaga hutan. Makanya jangan malu buat bertanya
ya jangan malu untuk bertanya. Bahkan kita mintalah diantarkan gitu, jadi apa tuh, guide tuh di hutan tersebut, minta diantarkan. Kecuali kita ingin bertualang sendiri di hutan tersebut, ya terserah. Kalau saya suka sendiri saja, kalau saya memasuki sesuatu tuh sendiri, resiko. Tapi resiko itu harus tanggung sendiri. Hutan itu siang juga gelap. Nah begitu juga ketika memasuki tahun tersebut. Dipahami tidak tadi? Ada guide-nya tuh penjaga hutan. Nah sekarang memasuki tahun itu sesuatu yang tersembunyi. Dia bisa nampak oleh seseorang yang memasukinya. Yang tahu tentang seluk-beluknya ya pasti guide-nya yang biasa. Guide tahun siapa? Tidak tahu. Apakah peramal bisa guide tahun? Memprediksi. Peramal itu memprediksi saja yang terjadi di tahun ini. Sebab peramal itu kan menduga, memprediksi, memprakirakan. Tentunya dengan pengetahuan dia tidak sembarangan, bisa saja meleset. Begitu juga penjaga guide hutan bisa saja terjebak oleh sesuatu di hutan. Peramal juga bisa saja terjebak. Tetapi guide tahun bukan peramal saja, ada yang lain mungkin. Ya yang memprediksi saja tentang tahun, yang tahu tentang tahun. Nggak tahulah, begitu pokoknya. Maknanya itu bahwa sesuatu itu ada ahlinya, begitu saja. Hantu juga begitu. Hantu yang tahu hantu ya yang biasa bergaul dengan hantu, yang melihat hantu, yang berkomunikasi dengan hantu. Apakah kita perlu guide untuk bertemu dengan hantu? Tentunya perlu juga guide, pembimbing. Menuju hutan perlu pembimbing, menuju tahun perlu pembimbing, menuju hantu perlu pembimbing. Pembimbing itu perlu untuk membuka sesuatu yang tersembunyi agar nampak terang, untuk membuka ketidaktahuan agar nampak tahu, untuk membuka ketidakpahaman agar paham. Begitu ya, semoga sehat selalu Anda semua, penuh keberkatan. Maaf jika ada kesalahan.